Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, yaitu ayat yang ke-84 dan seterusnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna lahu Ishaqa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan kami berikan kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ishaq dan Ya'qub, yang mana setiap mereka kami berikan hidayah kepada mereka, dan juga Nuh yang sebelumnya juga kami berikan hidayah kepadanya. Dan di antara keturunannya yaitu Daud, Sulaiman, kemudian Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan juga Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya adalah diantaranya adalah orang-orang yang saleh. Ismail dan Ilyasa, kemudian Yunus dan Lut, yang setiapnya kami berikan atau kami muliakan atas segala atau di atas segala alam atau di atas seluruh manusia. Dan di antara bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan juga saudara-saudara mereka, kami pilih di antara mereka dan kami berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebelumnya yang berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada bapaknya dan juga kaumnya yang mereka menyembah berhala, menyembah bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim mendakwahkan mereka dengan menyebutkan dalil-dalil akan kebatilan yang mereka sembah, baik berupa patung, kemudian bulan, ya, bintang dan matahari tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim
mengatakan kepada kaumnya bahwasanya yang berhak untuk diibadahi, disembah hanyalah Allah SWT semata. Yang mana Nabi Ibrahim ketika berdakwah dengan kaumnya, justru beliau ditantang oleh oleh kaumnya, dan bahkan beliau dibakar. Dan bahkan kemudian beliau pun hijrah, meninggalkan tempat beliau. Kemudian Allah SWT memberikan hiburan atau memberikan penyejuk kepada Nabi Ibrahim, yang ketika itu lahir dari putranya yang bernama Yakub. Dan ini sebuah berita gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang mana beliau tentunya sebagai seorang bapak yang menginginkan anak, keturunan. Dan tentunya keturunan bukan sekedar keturunan. Allah SWT mengatakan wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyan minas salihin. Dan kami beritahukan kepadanya, kami berita gembirakan kepada Ibrahim bahwasanya akan diberikan Ishak yang dia akan menjadi nabi dan menjadi orang yang saleh. Maka tentunya berita dari Allah SWT bukan hanya sekedar diberikan anak, ya sekedar anak, tetapi anak yang kelak menjadi nabi, pewaris atau pelanjut estafet dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian juga cucunya Yakub juga akan melanjutkan estafet dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan begitu juga Yakub melahirkan Yusuf dan seterusnya. Allah SWT katakan kullan hadaina, setiap dari mereka kami berikan hidayah. Dan inilah hidayah yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, yaitu hidayah berupa
kenabian, hidayah tentunya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama yang lurus, kemudian hidayah berupa kenabian. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang tidak diberikan kepada semua orang. Kullan hadaina, semuanya kami berikan hidayah, yaitu Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Wa Nuhan hadaina min qabl, begitu juga Nabi Nuh sebelumnya juga kami berikan hidayah dan juga kenabian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan di antara keturunannya, di sini berbeda pendapat para ulama. Keturunannya maksudnya siapa? Sebagian ulama mengatakan di sini di antara keturunannya maksudnya kembali kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh barusan disebutkan wa Nuhan hadainahu min qabl, yaitu di antara keturunannya yaitu keturunan Nabi Nuh, yaitu Daud, Sulaiman dan Ayub. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya, sebagian ulama tafsir yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena yang dibicarakan di awal tadi adalah Nabi Ibrahim. Ya, dan semuanya insyaallah disebutkan tidak bertentangan, karena memang Nabi Ibrahim juga keturunan dari Nabi Nuh. Sebab ketika Allah SWT menenggelamkan seluruh penduduk bumi, tidak ada yang tersisa kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya. Dan tentunya Nabi Nuh akan melahirkan keturunan yang nantinya juga Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dan di antara keturunannya yaitu Daud dan Sulaiman dan juga Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau berdakwah, menghidupkan dakwah, berdakwah kepada bapaknya, kepada kaumnya untuk menyembah Allah SWT dan peribadatan kepada selain Allah dengan Israel. Banu Israel artinya anak-anak Israel. Israel artinya Yakub. Gelar dari Yakub ya, Israel artinya Abdullah, yaitu hamba Allah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab disebut Abdullah, yaitu hamba Allah. Maka seluruh nabi-nabi Bani Israel, rasul-rasul orang Yahudi keturunan dari Yakub. Makanya dikatakan Bani Israel. Bani artinya anak, anaknya Yakub. Maka keturunan Nabi Ishak semuanya jadi nabi sampai Nabi Musa Isa alaihi salam. Kemudian Ismail, Nabi Ibrahim juga diberikan putra yang juga menjadi nabi, yaitu Ismail. Yang mana nanti keturunan dari Nabi Ismail itu dari melahirkan Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik, yang berbuat baik. Nabi Ibrahim yang beliau termasuk orang yang atau nabi di antara nabi ulul azmi dan juga nabi yang segera dalam melaksanakan perintah Allah, mendahulukan perintah Allah, dan sampai beliau diuji dengan menyembelih Ismail yang merupakan anak yang diidamkan ketika itu. Maka Allah SWT memberikan kebaikan kepada beliau dengan keturunannya menjadi para nabi dan rasul, menjadi orang-orang yang soleh. Ini juga menjadi pelajaran disebut oleh para ulama juga ya, bahwasanya kesolehan seorang itu juga bisa memberi pengaruh kepada keturunan. Kesolehan seorang juga bisa memberikan pengaruh kepada keturunannya. Maka seorang ulama mengatakan
Sungguhnya aku menambah salat malamku karena untuk kesolehanmu, ya kata seorang ulama kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya kesolehan seorang juga akan berpengaruh kepada anak keturunannya nantinya. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, bagaimana beliau adalah orang yang sangat membenarkan sebagian mereka mengatakan Nuh, ya. Karena mereka melihat di situ setelah disebutkan para nabi ada Lut, ya. Tetapi ulama pun yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu pun tidak ada masalah, walau karena di dalam bahasa Arab pun ponakan pun dianggap, ya, sebagai dianggap, ya, atau dia masuk, ya, dalam keturunan. Walaupun sebenarnya, ya, Nabi Lut sendiri beriman itu dengan perantara Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam. Maka ini, ya, insyaallah tidak ada masalah, ya. Kemudian Allah SWT mengatakan wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan di antara bapak-bapak mereka dan dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan di antara saudara-saudara mereka, wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ada di antara mereka yang kami pilih dan kami berikan hidayah kepada mereka untuk menempuh jalan yang lurus. Itu jalan Islam. Bahwasanya Allah SWT di antara para nabi dan rasul, ya, di antara mereka ada bapak mereka, ada saudara mereka, ada keturunan mereka yang Allah SWT berikan hidayah, yang Allah pilih. Ya, ini menunjukkan tidak semuanya juga, ya. Dan tidak mesti selalu, ya, orang yang dia soleh kemudian melahirkan anak yang soleh, tidak semesti selalu seperti itu. Seperti Nabi Nuh juga ada memiliki anak yang tidak soleh, ya. Tapi sebaliknya Nabi Ibrahim bapaknya tidak soleh, ya. Maka Allah SWT katakan di antara bapak mereka, keturunan mereka dan saudara mereka itu ada yang kami pilih, kata Allah SWT. Kami pilih dan kami berikan hidayah kepada mereka untuk jalan yang lurus. Kemudian Allah SWT melanjutkan, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Itulah hudallah, yaitu petunjuk Allah SWT. Itu Allah SWT memberikan petunjuk
yang Allah SWT berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba ini. Inilah hidayah Allah SWT yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Ya, bisa saja hidayah itu diberikan kepada orang yang mungkin tidak ada keturunan Nabi dan Rasul, tapi Allah berikan hidayah. Atau bisa juga sebaliknya, orang yang dia keturunan Nabi dan Rasul tapi tidak dapat hidayah. Maka hidayah itu Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walaupun tadi ya, disebutkan di awal bahwasanya ya, kesolehan seorang bapak bisa mempengaruhi kesolehan anak keturunannya, anak atau keturunannya nantinya. Tetapi itu tidak mutlak ya. Karena hidayah itu adalah di tangan Allah SWT. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini ya, kalau kita hitung dalam ayat ini tadi disebutkan ada sekitar 18 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam ayat ya. Yang mana Allah SWT sebutkan ini 18 ya Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan. Dan seluruh Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan itu ada 25. Dan jumlah para Nabi dan Rasul lebih banyak, lebih dari 120 ribu orang. Tapi Allah sebutkan namanya hanya 25. Menunjukkan mereka adalah Nabi pilih lebih pilihan lagi. Seluruh para Nabi dan Rasul itu adalah pilihan, orang-orang pilihan. Ya, para nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah SWT. Tapi yang mereka disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, namanya disebut memiliki keistimewaan berarti. Menunjukkan nabi yang 25 ini memiliki keistimewaan. Sehingga nama mereka disebutkan dalam Al-Quran. Dibandingkan dengan nabi yang tidak disebutkan namanya. Kemudian di antara 25 ini juga ada 5 yang disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Yang mereka memiliki keutamaan yang lebih lagi. Maka ini semua adalah bentuk ya hidayah Allah SWT, di mana Allah SWT memberikan hidayah dan Allah SWT memberikan kelebihan, melebihkan seseorang daripada orang lain, melebihkan sebagian rasul di antara sebagian yang lain. Tilkar rusulul faddalna ba'dahum ala ba', kata Allah SWT, itulah para nabi dan rasul, itulah para rasul yang kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Mereka adalah manusia pilihan, tapi ada yang lebih. Ini adalah hikmah Allah SWT, di mana Allah SWT memberikan hidayah itu, memberikan keutamaan, kemuliaan kepada manusia. Tentunya tidak sama manusia semuanya.
menjauhkan umat dari kesyirikan. Allah SWT katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha, agar mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari tauhid, syaitan dan kesyirikan. Ini seluruh para dakwah para nabi dan rasul, menjauhkan diri dari kesyirikan, menjauhkan diri dari tauhid. Karena kalau seorang jatuh pada kesyirikan, auzubillah, dihapuskan seluruh amalannya. Tidak berguna amalannya, ibadahnya, dakwahnya, ataupun jihadnya, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dosa syirik ini menghapus seluruhnya, tidak berbekas sedikit pun. Ketika seorang melakukan kesyirikan, maka seolah-olah amalan itu tidak ada faedahnya. Maka ini sebuah peringatan dari Allah SWT yang sangat tegas, ya. Ketika Allah SWT berbicara tentang para nabi dan rasul, menyebutkan tentang keutamaan, kemuliaan Nabi Ibrahim dan juga keturunannya, kemudian Allah katakan, kalau seandainya mereka semua melakukan kesyirikan, habis seluruh amalannya, tidak bermanfaat. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah, kata Allah SWT, yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Ya, di antara para nabi dan rasul Allah berikan kitab. Kepada Nabi Ibrahim Allah berikan suhuf, ya, kepada Nabi Musa Allah berikan kitab Taurat, pada Nabi Daud Allah berikan kitab Zabur, pada Nabi Isa Allah berikan Injil, dan kepada Rasulullah SAW ya Al-Quran. Ulaika alladzina atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah. Kami berikan kepada mereka kitab dan juga hukum. Di antara para nabi dan rasul keturunan itu ada yang menjadi raja seperti Nabi Sulaiman dan Daud, wan nubuwah, dan kenabian. Fa iyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kata Allah SWT, kalau seandainya wahai Muhammad, mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak beriman ya dengan mereka, yaitu dengan Al-Quran ini, fayakfur biha haula. Kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy ini, wahai Muhammad, ini Allah SWT berbicara kepada Rasul. Kalau seandainya mereka ini kufur, wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikan pengganti kaum yang mereka tidak kufur. Yaitu ketika Allah SWT berbicara, ya. Ini tentunya ayat-ayat Makkiyah, ya, ayat surah Al-An'am, surah Makkiyah, di mana Nabi SAW ketika itu berdakwah di Makkah. Allah sampaikan kepada Rasul, kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy ini mereka sudah kufur, mereka tidak lagi beriman, ya. Haula, ya, kata haula dalam ayat ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah penduduk Mekah. Ya, kalau seandainya mereka ini tidak lagi beriman, ya, beriman dengannya, dengan kitab yang Allah turunkan berupa Al-Quran ini, maka kata Allah SWT, sungguh kami akan menggantikan mereka dengan kaum yang mereka tidak akan melakukan kekufuran. Dan ini dimaksud adalah kaum Ansar yang nantinya, yaitu Muhajirin dan Ansar, yang mereka nanti Allah SWT takdirkan, ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Kemudian lebih kurang 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tapi mentok, atau hanya beberapa, ya, sedikit di antara penduduk mereka Mekah yang beriman. Maka kata Allah SWT, kalau memang mereka ini tidak beriman, Allah akan takdirkan orang yang akan beriman, yaitu orang-orang Ansar, yang mana Nabi SAW
mengutus ketika itu Mus'ab bin Umair kepada kaum Ansor di Madinah. Itu mereka beriman. Dan ketika Nabi SAW hijrah, mereka itu kebanyakan mayoritas kaum Ansor, suku Aus dan Khazraj ketika itu sudah masuk Islam. Mayoritas mereka. Maka Allah SWT sebutkan dalam ayat ini. Yang ayat ini adalah ya ketika masih di Makkah. Kalau mereka memang tidak beriman, ya Allah akan gantikan dengan kaum lain yang akan beriman. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ya kita beriman atau tidak itu Allah nggak butuh kita. Kalau kita nggak beriman, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang beriman, yang bisa mengemban agama ini. Ya kita beriman itu Allah nggak butuh itu. Ketika Islam datang, kalau kita tidak menolong agama ini, kita tidak mau beriman, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Jadi jangan berharap di dalam pikiran kita, oh saya beriman ini itu menguntungkan Allah. Tidak ada sedikit pun bertambah perbendaharaan Allah dengan kita beriman. Kalau kita semua kufur, Allah gantikan dengan penduduk yang lain, dengan manusia lain, dengan kaum yang lain, kata Allah SWT. Dan ini sebagaimana yang terjadi di Mekah. Maka Allah gantikan dengan kaum Ansar. Allah SWT katakan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fabihudahu muqtadi. Yaitu mereka, maksudnya adalah para nabi dan rasul itu. Allah SWT sudah berikan kepada mereka hidayah, petunjuk. Fabihudahu muqtadi, kata Allah SWT, dengan hidayah mereka lah, petunjuk mereka lah, iqtadi, ikuti wahai Muhammad SAW kepada, ya ini perintah Allah kepada Rasul. Mereka itulah para nabi dan rasul ini sudah mendapatkan hidayah Allah SWT, ikuti mereka. Ya, iqtadi artinya ikuti petunjuk mereka, hidayah mereka. Dan Rasulullah SAW tentunya sudah mengikuti seluruh para nabi dan rasul, bagaimana Rasulullah SAW yang mengikuti para nabi dan rasul, dakwah mereka, maksudnya mengikuti dakwah mereka, karena seluruh para nabi dan rasul dakwahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Dan bahkan Rasulullah SAW ya yang menyempurnakan dakwah. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku tidaklah meminta imbalan sedikit pun dari dakwahku ini. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidak ada kecuali hanya aku memberikan peringatan kepada alam semesta ini. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya dakwah ini tujuannya adalah memberikan peringatan kepada manusia. Tidaklah Rasulullah SAW mengambil keuntungan atau hal apapun dari dunia ini. Tidak ada satupun tujuan kecuali untuk mendakwahkan umat agar mereka masuk ke dalam Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.